Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambih ingkang nomor 6. Asadisu utawi tambih ingkang nomor 6 nggih menika haka Ibnu Barhana An-Nahwiyu ila akhirih. Lafat haka Ibnu Barhan An-Nahwi. Haka Ibnu Barhana An-Nahwiyu, haka sampun nyeritakaken Ibnu Barhan sapa Imam Ibnu Barhan An-Nahwiyu an Abi Yusuf saking Abi Yusuf Al-Qadhi sahibi Abi Hanifata, sahabatnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Nyeritakaken annahu ing sak temene Abu Yusuf zahaba niku bermadhab. Sapa Abu Yusuf maksudnya punya madhab sendiri, punya gagasan. Ila anna takdirul mauqufi, maring sak temene mengkira-kirakan wakaf atau al-mauqufi alaihi, mengkira-kirakan sesuatu yang diwakafkan alaihi opo ing atase alnya itu minal Qur'ani saking Al-Qur'an, mengkira-kirakan maksudnya menamai bagian-bagian wakaf di Al-Qur'an bitami kelawan tam, atau memperkirakan wakaf ini sebagai tam, wal nakisi dan sebagai wakaf nakis, wal hasani lan sebagai wakaf hasan, wal qabih lan sebagai wakaf qabih, menggelari wakaf kalau sampai di sini tam, sampai di sini nakis kayak gitu. Watasmiyatuhu boleh juga watasmiyatahu bacanya. Lan uga jenengi al-mauquf alaih bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran atam lan sak piturute iku bid'atun bid'ah. Dalam pengertian apa? Kalau dalam pengertian makna bahasa, bid'atun itu ya bisa kita artikan inovasi, ya, tidak punya kesan buruk. Tapi kalau kita artikan bid'atun sebagai hal yang belum pernah ada di masa Nabi secara tekstual, mungkin akan menjadi buruk. Tapi kalau diartikan bid'atun sebagai bentuk inovasi, ya artinya ya baik kesannya gitu. Tapi di sini kayaknya ini bid'atun dalam arti bid'ah yang seperti dipahami orang umum. Jadi sesuatu yang secara tekstual atau secara lafadz itu belum pernah ada di masa Nabi, dan kayaknya memang tidak dibutuhkan begitu. Tidak dibutuhkan karena sudah maklum di Al-Quran. Tapi begitu yang masuk Islam ini orang banyak, itu menjadi diperlukan gitu, informasi tentang itu. Kalau di sini ini sempurna, di sini ini hasan, di sini ini qabih, sehingga harus dihindari. Begitu katanya Imam Abu Yusuf, sahabatnya Abu Hanifah. Memang beliau Imam Abu Yusuf ini ingin masuk ke sufi-sufian itu kira-kira. Imam Abu Yusuf itu hati-hatilah. Atau kalau tidak begitu berarti beliau
ingin menyatakan satu faham tertentu bahwa ada solusi lain selain itu gitu. Karena ada yang dikhawatirkan, mungkin begitu kan, motivasi berpendapat seperti ini kan saya tidak tahu apa motivasinya itu. Wa muta'ammidul wuqufilan utawi wong kang nyengaja waqaf ala nahwihi ing atase saumpamane istilah-istilah menika. Entah itu tam, nakis lan hasan. Jadi orang yang menyengaja wakaf supaya ada label nakis, supaya ada label tam, supaya ada label hasan, iku mubtadiun, sudah diarani wong kang nglakoni bid'ah. Kala ngendika sapa Imam Abu Yusuf, alasane apa kok dianggep bid'ah? Di annal Qur'an krana sak temene Al-Qur'an mukjizun iku mukjiz, memiliki nilai yang dalam bahasa yang umum disebut mukjizat, melemahkan siapa saja yang ingin menentangnya gitu. Jadi kalau dianggap mukjiz secara keseluruhan, wahwa lan utawi Al-Qur'an iku kal qitatil wahidati koyo dene sepotong yang satu potong utuh. Jadi fakulluhu mongko utawi sekabehane iku Qur'anun diarani Al-Qur'an. Wa ba'du lan utawi sebagiane ya Qur'anun Qur'an. Wa kullu lan utawi sekabehane tamun hasan ya diarani tam ya diarani hasan. Wa ba'du lan sebagiane ya padha tamun ya diarani tam, hasanun ya hasan. Ora ono sampai nang kobeh sampai nang nakis iki gak ono. Kalau dari sini ini sepertinya kelihatan motivasi beliau. Jadi beliau sangat tidak ingin melabelkan kata nakis dan kobeh ini kepada Al-Qur'an. Bagaimanapun Quran tetap tam, tetap nakis. Tapi kayak bisa saja ditolak gagasan ini, bahwa yang dilabeli nakis, dilabeli kobeh itu bukan Qur'annya, tapi wakafnya. Bisa saja kan di bagian begitu. Dan kita melabeli wakaf tidak berarti kita melabeli Al-Qur'an. Seperti halnya kita menyatakan kalau bagian kita kasih predikat, tidak menyatakan bahwa bagian itu mewakili keseluruhannya. Mungkin ada kasusnya yang begitu, mungkin ada kasusnya. Tapi kalau misalkan bagian dari misalkan ada sebuah rumah besar secara keseluruhan bagus, tapi begitu dinilai bagiannya jelek, saya kira tidak punya maksud menghina yang punya rumah. Kira-kira mungkin begitu alasan beliau Abu Yusuf ini. Tapi beliau mengatakan bahwa kalau keseluruhannya saja tam dan hasan, maka bagiannya pun juga tam dan hasan. Jangan sampai ada istilah nakis dan kobeh gitu. Ku podo karo ngece. Nah, kira-kira gitu. Untuk menjaga itu, jadi beliau menyatakan pendapat ini. Asabi'u, ini catatan yang ke-6, tambah yang ke-6. Asabi'u lan utawi tambah kang nomor 7 inggih menika lafat li a'immatil qurra'i madzahibu fil waqfi wal ibtida'i. Jadi ini satu pendapat, ada satu madhab dalam wakaf dan ibtida. Jadi mutlak Imam Abu Yusuf ini tidak, kan sudah sejak awal sudah ada itu bahasanya kan, bahwa ada yang menyatakan memakruhkan itu. Jadi mungkin si Imam Abu Yusuf, sahabatnya Imam Abu Hanifah, ini tergolong ulama-ulama yang tidak suka akan adanya istilah nakis dan kobeh pada Al-Quran. Nah, terus kemudian dibesarkan lagi tambahnya mengenai madhab-madhab para imam qurra terkait wakaf dan ibtida. Sing nomor 7 nggih menika li a'immatul qurra iku kaduwe imam-imam qurra madzahibu utawi pira-pira madhab fil waqfi wal ibtida'i tentang ibtida dan tentang wakaf dan ibtida. Fanafiun moko utawi Imam Nafi' kana iku ana sapa Imam Nafi' yura'i niku biasa
njogo sapa Imam Nafi' mahasinahuma ing sae-saene wakaf lan ibtidak bihasabil makna berdasarkan maknanya. Imam Nafi' memprioritaskan baiknya makna, jadi kepaduan makna ayat di dalam soal wakaf dan ibtidak. Jadi bahadirani apa pokoknya maknanya pun sesuai itu boleh wakaf, dan maknanya juga ketika sudah sesuai dia boleh ibtidak dari tempat itu gitu. Wa Ibnu Katsirin lan utawi Imam Ibnu Katsir wa Hamzatul lan Imam Hamzah iku haitsu yang qati'un nafasu, kriterianya adalah haitsu ing dalam tempat yang qati'u kang pedot an nafasu apa nafas. Jadi sak kuate ambekan. Sak kuate ambekan wis. Nek sampean sak Quran iki iso sak nafas ya kuno lakonono rapopo. Jadi haitsu yang qati'un nafasu. Jadi di mana nafas itu berhenti ya sudah dia di situ wakaf, tidak ada masalah. Kita ulangi lagi dari ibtidaknya yang bagus gitu, kita lanjutkan lagi. Gitu wastasnalan mengecualikan Ibnu Katsirin sapa Imam Ibnu Katsir wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu ing lafat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah Al-Imran ayat 7 wa ma yus'irukum lan ayat wa ma yus'irukum Al-An'am 109 dan juga ayat innama yu'allimuhu bashar di ayat, dan juga ayat innama yu'allimuhu bashar An-Nahl 103. Terus gimana di ketiga ayat yang dikecualikan ini? Fata'ammada moko nyengojo wakaf sapa Imam Ibnu Katsir, moko nyengojo sapa Imam Ibnu Katsir al-waqfa ing wakaf alaiha ing atase ayat-ayat ingkang sampun kasebat. Jadi kriteria pertama Imam Ibnu Katsir sama Imam Hamzah wis sak kuate nafas kecuali 3 ayat. Kalau 3 ayat ini beliau itu mewakafkan. Wa Asimun lan utawi Imam Asim wal Kisai lan utawi Imam Kisai iku haitsu tammal kalamu inggih menika wakaf ing dalem sekirane tamma wis sampurna al kalamu apa suatu kalimat. Nanti pokoknya kalimatnya wis sempurna ya oleh mandek ning kono. Itu Imam Asim sampai Imam Al Kisai. Dari wa Abu Umar sekarang. Oke. Jadi nek Imam Asim sama Imam Al Kisai sak sampurnane kalam. Pokoknya kalam wis sampurna ya oleh mandek terus oleh ngawiti maneh di setelah dia mandek itu. Wa Abu Amrin lan utawi Imam Abu Amr iku ya ta'ammadu nyengojo wakaf sapa Imam Abu Amr ru'usal ayat ing ru'usnya ayat, yaitu di akhir ayat. Jadi pokoknya wis akhir ayat kan itu sudah dari Rasulullah. Jadi itu mandek beliau gitu di akhir ayat. Wa yaqulu lan ngendika sapa Imam Abu Amr huwa utawi wakaf ing dalem ru'usil ayat itu ahabbul luweh tak senengi ilayya maring ingsun. Terus ditambahi lagi faqad qala moko teman-teman sampun ngendika ba'du sapa sebagian para ulama ahli qurra ngendikane innal waqfa sak temene wakaf alaihi ngatasé ru'usil ayat itu ra'sil ayat itu iku sunnatun sunnah dalam arti bukan yang di fikih. Dalam pemahaman saya ini bukan sunnah yang ada di fikih, tradisinya sudah gitu dari Rasulullah. Kalau ada unsur cintanya, dia mengikuti wakaf itu di akhir ayat itu ada rasa cinta kita karena Rasulullah pun begitu, ya itu mungkin ada pahalanya di situ. Tapi ini pernyataan bahwa wakaf di akhir ayat itu adalah sunnatun dalam arti tradisi, saya kira bukan hukum. Nanti kalau di levelnya hukum efeknya terus tidak apa-apa, terus itu tidak mendapatkan pahala, kalau berhenti dapat pahala. Nanti efeknya begitu. Saya kira urusan pahala dan tidak pahala dalam hal membaca saja Quran kan sudah al-muta'abbad bitilawatihi gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama wakaf kalau urusan pahala. Jadi lebih mungkin sunnatun di sini ini saya pribadi ya tidak tahu kalau misalkan situ punya
yang lebih pertimbangan yang lebih mantap mungkin enggak, mungkin ya pertimbanganmu gitu. Tapi kalau saya pribadi itu sunnah dalam arti memang sudah tradisinya begitu. Jadi sejak zaman Rasulullah. Ada banyak hal yang di zaman Rasulullah tidak menjadi problem, tetapi hal yang sama di zaman setelahnya Rasulullah banyak menjadi problem. Itu saya kira biasa, ya lumrah memang gitu. Kan bahwasannya persoalan yang dihadapi di keseharian kan juga sudah tidak sama dalam arti gambarnya. Kalau intinya mungkin ya sama, ono susah, ono seneng, ono gak seneng, ono seneng, ya ono susah, ono ora, itu saya kira problem sejak zamannya Nabi Adam kalau saya itu. Cuma masalahnya perkara istilah itu. Jadi soal kebutuhan orang terhadap ilmu wakaf dan ibtidak ini khususnya. Kalau di zaman Rasulullah kan tidak jadi problem karena sudah sama-sama tahu. Tapi bagi kita orang sekarang yang sudah jaraknya 1400 abad itu, untuk melihat teks yang usianya sudah 14 abad itu kan jaraknya terpaut lama itu. Jadi kalau tanpa ada bantuan dari orang-orang dulu mengenai wakaf dan ibtidak untuk supaya bacaan kita tetap bisa berkualitas sama, setidaknya mendekati, itu saya kira nggak bisa kalau tanpa bantuan orang dulu. Itu pun adanya wakaf dan ibtidak menjadi problem, saya kira juga sama seperti persoalan-persoalan lain, pasti ada yang bermasalah sehingga ulama menulis tentang ini gitu. Wa qala lan sampun ngendika Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi fi Syu'abi dalam kitab Syu'abul Iman wa akharuna lan uga imam-imam ingkang lintu ngendikane al-afdalu utawi kang langkung utami al-wuqufu inggih menika waqaf ala ru'usil ayati ngatasi akhir ayat wa in ta'allaqat bima ba'daha wa in dan senajan ta'allaqat berhubungan apa ru'usil ayat bima kelawan barang, maksudnya ayat ba'daha ingkang tetep sak sampune ayat ru'usil ayat. Alasannya apa kok yang lebih utama berhenti di akhir ayat, di ru'usil ayat? Alasannya ittiba'an. Nah, karena pasalnya kita memang al-ibadah, kalau bidangnya kita masukkan ke ibadah, al-aslu fil ibadah al-ittiba', enggak bisa. Enggak ada rasionalisasinya, itu sudah. Ittiba'an karena ittiba' ngikuti li hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati lan tradisinya Rasulullah. Sudah sejak dulu enggak ada inovasinya, orang enggak, sudah seperti itulah Rasulullah mengajarkan itu. Yang sudah diajarkan itu tentunya. Jadi pasalnya memang al-aslu fil ibadah al-ittiba', enggak bisa. Lakukan yang kusuruh, jangan lakukan yang kularang, sudah. Sedangkan yang tidak kusuruh dan tidak kularang kamu boleh menentukan, gitu. Secara tegas, dan klasifikasinya kan banyak itu, larangan yang keras, larangan yang atau perintah yang keras, ada perintah yang lunak, yang nanti produknya jadi sunnah kalau perintahnya agak lunak. Kalau perintahnya sangat keras itu produknya jadi wajib. Kalau larangannya keras produknya jadi haram. Kalau larangannya agak lembut namanya jadi makruh dan lain sebagainya. Itu bab-babnya memang al-ittiba', enggak bisa. Ini kata Imam Al-Baihaqi. Rawa sampun ngriwayataken Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa ghairu lan lintune Abu Dawud an Ummi Salamah saking sahabat Ummi Salamah ngriwayataken nek ana nabi ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi iku idza qara'a lekarane maca sapa Kanjeng Nabi qata'an iku medhot-medhot sapa Kanjeng Nabi qira'atahu teng waosanipun ayatan seayat yaqulu hale ngucap sapa Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim summa mongko nuli yaqifu waqaf sapa Kanjeng Nabi. Gitu.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambil nafas lagi. Enak kalau dalam hidup tuh sering ambil nafas. Ndak menggeh-menggeh. Tsumma mongko nuli yakifu mandek sapa Kanjeng Nabi, waqaf sapa Kanjeng Nabi. Ar-Rahmanir Rahim. Mandek malih Kanjeng Nabi, tsumma mongko nuli yakifu mandek malih sapa Kanjeng Nabi. Al-Fatihah 1 sampai 3. Memang yang akhir ayat itu memang sudah dari Rasulullah. Masalah disebut tam dan hasan itu kan atas pertimbangan makna. Dan itu sudah lahir ya, atau dan itu lahir dari produk ijtihad, sudah label itu. Seandainya tidak ada label pun kan tidak ada masalah, asalkan berhenti di akhir ayat, karena sudah sejak awal Rasulullah sudah seperti itu. Masalah pertimbangan makna urusan belakang, kan maknanya tidak berubah, toh teksnya tetap seperti ini gitu. Maknanya tidak berubah sebenarnya. Kalau mau, siapa yang bisa merubah Al-Quran? Tidak ada yang bisa. Diubah ya apa? Oke, diubah ya apa? Ar-Rahman diubah Ar-Rahmini misalkan, Ar-Rahmini, Ar-Rakim dijubah Ar-Rikim misalkan. Ya gak berubah, bukti ini pancet kok, tetap Ar-Rahmanir Rahim. Kan tidak mengubah, gak bisa mengubah. Jadi maknanya sudah paten, sudah pancet. Meskipun tafsir ada ya, cuma maksud saya itu memang pada akhirnya nanti akan kembali ke ru'usil ayat. Pada akhirnya nanti. Ini gagasan dari Imam Al-Baihaqi berdasarkan riwayat ini, gitu ya. As-saminu utawi utambe kang nomor 8 inggih menika al-waqfu wal qat'u wasaktu adalah lafadz wal al-waqfu wal qat'u lan sak piturute. Sekarang mengenai istilahnya, tambah yang nomor 8. Ya, ini memang bukan pembahasan pokok dari wakaf dan ibtidak. Kalau pembahasan pokoknya sudah selesai. Ini tambah-tambahnya yang perlu juga dimasukkan di bab wakaf dan ibtidak itu. Nah, sekarang al-waqfu utawi kata al-waqfu wal qat'u lan kata al-qat'u wasaktu lan kata as-saktu nek diterjemahno al-waqfu berhenti wal qat'u medhot wasaktu lan menang. Iku ibaratun pira-pira ungkapan yutliku ingkang ngucapaken ha ing iku lafat-lafat niki wau. Ha ing iku ibarat ding al-mutaqaddimuna sapa ulama-ulama klasik ghaliban biasae murad dan hale dipun kehendaki biha kelawan niku ibarat al-waqfu apa waqaf. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasanya ditujukan untuk merepresentasikan wakaf gitu. Tapi dengan kadar waktu. Nah, kadar waktu pembedaannya. Nek wakaf piye, nek qat'u piye, nek saktu piye. Itu ada waktunya, ada tindakannya nanti. Wal mutaakhiruna, inilah orang dulu. Orang dulu itu maksudnya sama itu. Jadi kalau orang dulu al-waqfu wal qat'u wasaktu sama. Tapi kalau wal mutaakhiruna lan utawi ulama-ulama kontemporer yang agak mutaakhirin ini, yang terakhir-terakhir ini iku farraqu beda-bedakno sapa mutaakhirun, faqalu terus ngendika sapa mutaakhirun. Ngendikane al-qat'u utawi medhot. Nah, nek istilahnya pakai al-qat'u ibaratun iku ungkapan angkot il qiraati saking medhot wacaan roksan sama sekali. Jadi medot-dot terus. Memang mau melakukan aktivitas yang lain itu. Jadi baca Quran kayak surat Al-Baqarah itu kan mungkin itu. Jadi dapat 8 ayat kita berhenti shadaqallahul azim, kita langsung tutup Qurannya dan melakukan aktivitas lain. Kalau Al-Fatihah medot ning Ar-Rahmanir Rahim kok piye ya? Ya yang lazim lah pokoknya. Jadi intinya kalau pakai al-qat'u itu adalah berhenti sama sekali. Kal intihai kaya dene lafaz berhenti maknane. Fal qari'u maka utawi gambarannya, fal qari'u maka utawi wong kang maca bihi kelawan model waqaf al-qat'u iku kal mu'ridi kaya dene wong kang beralih anil qiraati saking maca Al-Qur'an wal muntaqilan kaya dene wong kang pindah ila halatin ukhra maling kondisi kang liya wairiha sak liyane qiraah. Jadi berhenti shadaqallahul azim lalu mencari aktivitas lain. Wa lan utawi al-qat'u ini alladzi wa lan utawi al-qat'u inggih menika alladzi satu
barang maksudnya istilah yusta'adzu ingkang dipun ta'awuti ba'dahu apa sak sampune alladzi dita'awuti itu tujuannya lil qiraatil musta'nafati kaduwe kangge wacoan al musta'nafati kang den wiwiti. Maksudnya setelah kita beralih ke keadaan lain dan ingin baca lanjutannya, dan itulah kita harus baca ta'awud lagi. Kalau berhentinya hanya sejenak tidak usah ta'awud lagi, dan itu yang disebut wakaf nanti. Ya, kalau al-qat'u istilahnya berhenti, yang setelahnya itu kita melakukan aktivitas lain lalu kemudian entah kapan kembali lagi lalu baca ta'awud. Wala yakunu lan ora ana apa al-qat'u illa kejaba ala ra'si ayatin, iku ing atase akhir ayat. Jadi hanya aja di akhir ayat. Alasannya li anna ru'usal ayat krana sak temene ndas-ndasane ayat, maksudnya akhirnya ayat fi nafsiha iku ing dalem dheweke. Ru'usal ayat iku makoti utawi pira-pira pedotan, maksudnya pira-pira maktok. Beberapa tempat, nah arti dasarnya makoti ya tempat putus gitu, tempat pedot, tempat berhenti. Kira-kira gitu alasannya. Kenapa kok pasti di akhir ayat? Itu namanya al-qat'u. Begitu. Selanjutnya akhraja sampun mentakhrij Sa'id bin Mansurin sapa Imam Sa'id bin Mansur fi Sunani ing dalam kitab Sunai Sa'id bin Mansur. Mentakhrij niku rupane hadise inggih menika haddatsana Abul Ahwasi, haddatsa sampun cerita nateng kita. Abul Ahwas sapa Imam Abul Ahwas an Abi Sinanin saking Abi Sinan an ibni Abil Hudzaili saking ibni Abil Hudzail annahu ing sak temene ibni Abil Hudzail kala niku ngendika sapa ibni Abil Hudzail ngendikane kanu ana sapa para sahabat yakrohuna iku biasa enggak suka sapa para sahabat ayakrau ing yen to maca sapa para sahabat ba'dul ayati ing sebagian ayat wa yadaulan ninggalno lan ing ninggalno sapa para sahabat ba'du ing sebagian. Jadi para sahabat itu ndak suka kalau baca sebagian ayat mari ngono liyane ditinggalno. Baca sak nyuk tok. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mandek terus ditinggal. Enggak suka seperti itu. Isnadun sahihun kayak beda naskah iki. Mungkin isnaduhu yang dimaksud ini adalah nggih ada anunya. Di naskah saya ini ndak ada haknya. Tapi dari kebiasaannya Imam As-Suyuti biasanya itu informasinya isnaduhu sahihun gitu. Di punyaan situ kalau misalkan ndak ada haknya, mungkin yang betul yang ada haknya. Maksud isnaduhu sahihun gitu. Kalau di naskah yang saya baca itu isnadun sahihun. Kalau isnadun sahihun ya bisa dibenarkan juga. Ai hadza isnadun sahihun gitu. Bisa saja. Tapi mungkin yang lebih lengkap dipahami oleh otak itu ya isnaduhu utawi pengisnatannya hadis menika atau athar menika iku sahihun sahih. Jadi dalam perawinya tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Terus wa Abdullah ibnu Abil Hudzail lan utawi sahabat ingkang asma Abdullah ibnu Abil Hudzail iku tabi'un adalah seorang tabi'in kabirun ingkang senior titik wa qaululan utawi pangendikane Abdullah ibnu Abil Hudzail kanu. Jadi oke, makasih. Enak, makasih. Wa qaululan utawi pangendikane Abdullah ibnu Abil Hudzail kanu. Pernyataan kanu ini yang fa'ilnya adalah plural, jadi orang banyak. Iku ya dulu nuduhno apa qauluhu ala anna sahabata ing atase sak temene para sahabat iku kanu ana sapa para sahabat yakrohuna iku biasa ora seneng sapa para sahabat zalika ing mengkunu qiraatu ba'dil ayat wa yad'u ba'daha. Itu mengkunu maca sebagian ayat marunu liyane ditinggalno terus mandek wis sadaqallahu lazim. Enggak suka begitu, tapi nek iso ki ditutupno lah. Minimal satu kisahnya itu. Jadi satu babnya itu. Mungkin yang bisa menolong apakah ini satu kisah atau belum
ada kisah lain itu kalau di Quran Indonesia itu ada makro. Itu setiap makroknya itu beda cerita. Kalaupun ada hubungan berarti satu babaknya sudah selesai. Itu bisa membantu di makro itu. Atau lagi kalau yang sudah punya duit banyak dan bersedia membeli apa jenenge tafsir Al-Misbah lah, itu kan sudah kelompok-kelompok itu. Jadi ayatnya sudah sekelompok ayat ini, kelompok ayat Al-Baqarah dari ayat ini, dari ayat sekian sampai ayat sekian, itu bisa itu dijadikan penolong. Jadi minimal segitulah. Ojo kok maca sebagian ndak tutuk seayat maru mandek wis jasuk neh. Jadi kayak mem-PHP. Mem-PHP itu dilarang mungkin karena itu bikin sakit hati. Maca urung mari ora diterusno. Gak kena. Oke, wal waqfulan utawi wakaf. Nah, melanjutkan yang tadi sudah dibahas istilah al-qat'u sudah. Jadi nek qat'u iku medot-dot berhenti ti. Nek al-waqfu nah piye? Ini istilahnya orang mutakhirin. Wal waqfulan utawi wakaf ibaratun yaiku satu ungkapan an qat'is sauti saking medot swara anil kalimati saking kalimat zamanan ing satu mangsa. Atau pada satu waktu yutanafasu kang dinggo ambekan fihi apa ing dalam zaman adatan biasane biniyati istiqnafil qiraati dengan niatan memulai qiraah la biniyatil i'radi duduk atau bukan dengan niatan ngalih gitu. Jadi kalau wakaf itu berhenti biasanya niatnya untuk memulai bacaan kembali bukan dengan niat ngalih. Nek wis niat ngalih niku berarti yang tadi al-qat'u. Jadi wis niat ngalih. Gitu. Kalau wakaf ini ndak niat ngalih, mengukur ambaan tok untuk memulai bacaan lagi. Wa yakunu lan ana apa wakaf fi ru'usil ayi iku ana ing akhire ayat. Wa ausatiha lan iso uga ning tengah-tengahe ayat. Wala ya'tilan ora tumangka apa wakaf fi wasatil kalimati di tengah-tengahe kalimat. Di tengah-tengahe kata maksudnya bukan kalimat. Dalam bahasa Indonesia tapi kalimat dalam bahasa Arab di tengah-tengah kata tidak tepat. Wasi'akur mandek ning kono. Alasannya gak kuat nafas kan tidak mungkin. Itu tidak di situ yang disebut wakaf. Jadi tidak ada wakaf di tengah kata, itu tidak ada. Kayak wong ucapan aku kate nang suro. Aku ka, kayaknya ndak enak. Aku aku akan, aku ya ndak enak, ndak ono aku ngono ka ono. Dan seni ini memang hanya ada di dalam Al-Qur'an. Kalau di pembicaraan kan ndak ada. Bebas orang mau ambil nafas kapan saja, terserah kan hukumnya. Meskipun kadang-kadang gak enak nek mandeke gak tepak. Tidak satu kata. Walalan uga ora tumeka apa fima ing dalem barang itasola. Barang maksudnya ayat itasola kang nyambung apa marosman secara teks. Nanti nek sik nyambung itu biasanya pokoknya kriterianya tidak di akhir ayat. Kalau di akhir ayat mutlak itu sudah wakaf di situ itu. Oke. Terus kemudian istilah saktah. Wasaktu wala fi matasala rosman ini maksudnya itu ada ayat panjang masih nyambung dan kita berhenti di situ. Kalau ndak usah diulang lah, itu ndak disebut wakaf, harusnya diulang lagi dari bagian yang waminan nasi may yaqulu amanna billahi, kan begitu bisa saja. Tapi saya hanya sekedar ngambil contoh itu, maksudnya tidak terjadi wakaf itu tidak akan muncul di sebuah pernyataan yang bersambung secara teks gitu. Contoh saja begitulah. Ini definisinya wakaf. Kemudian istilah yang terakhir. Wasaktulan utawi kang aran saktah. Inggih menika ibaratun satu ungkapan angkot is-sauti saking medhot swara zamanan ing dalam satu mangsa huwa kang utawi mangsa iku duna zamanil waqfi. Gridnya di bawah waktunya wakaf, jadi lebih sebentar daripada wakaf. Adatan biasanya min wairi tanafusin, keretanya lagi min wairi tanafusin tanpa nafas.
berhenti sejenak tanpa nafas. Waqtalafat lan beda-beda alfazul a'immati apa lafate para imam fit ta'diyati ing dalem ngungkapaken anhu saking niku sakata. Anhu saking niku sakta mimma saking barang ya dulu kang nuduhake apa ma'ala tulihi ing atase dawane sakta wa kisarihi lan cendeke sakta. Dawa lan cendek iki urusane karo waktu, suwe lan sebentarnya bahasanya, suwe lan sebentarnya itu yang beda-beda. Nanti nek ngungkapno suwe lan membahasakan sebentarnya itu kayak apa itu sama-sama tanpa nafas tapi mengungkapkan menyatakan sebentar itu beda-beda para ulama. Fa'an Hamzah moko iku saking Imam Hamzah fi sakti ing dalam masalah sakit ala sakin ing atase huruf kang sukun qoblal hamzah di sadurunge hamzah saktatun yasiratun utawi istilah saktatun yasiratun. Jadi nek istilahno saktatun yasira Imam Hamzah. Innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Syai'in qadir. Itu sakta tanpa nafas. Wa qala al-Asnani wa qala lan sampun ngendika al-Asnani sapa Imam al-Asnani qasiratun. Jadi kalau Imam al-Asnani istilahnya duduk saktatun yasirah tapi saktatun qasirah gitu. Wa anil kasailan iku saking wa anil kisailan iku saking Imam al-Kisai saktatun mukhtalasatun utawi istilah saktatun mukhtalasatun min ghairi isba'in. Istilahnya kalau Imam al-Kisai itu saktatun mukhtalasatun satu saktah mukhtalasatun kang den colong min ghairi isba'in saking tanpa mengenyangkan. Maksudnya saktah yang dicuri tanpa mengenyangkan. Maksudnya tanpa nemen, ndak nemen, mandeke iku gak nemen. Ya padha maksudnya padha. Padha karo qasira, padha karo yasira iku. Ini hanya ungkapan-ungkapan saja. Wa qala lan ngendika Ibnu Ghalbun sapa Imam Ibnu Ghalbun waqfatun yasiratun. Nek ngarani saktah iku waqfatun yasirah. Wa qala makiyun wa qala lan ngendika sapa Imam Maki waqfatun khafifatun. Istilahé waqfatun khafifatun. Wa qala lan ngendika Ibnu Syuraih sapa Imam Ibnu Syuraih. Iki pirang referensi, iki pirang kitab iki. Disampaikan dalam beberapa baris. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Syuraih Imam Ibnu Syuraih wuqaifatun. Jadi ikut wazan fuailatun dibentuk tasir. Waqaf cilik. Wuqaifatun diarani waqaf cilik. Jadi saktah iku nek Ibnu Syuraih ngarani waqaf cilik. Wa an Qutaibah iku saking Imam Qutaibah min ghairi qat'i nafsin utawi istilah min ghairi qat'i nafsin waqaf tanpa medhot nafas. Maksudnya waqaf tanpa nafas itu. Wa qala lan ngendika Ad-Dani sapa Imam Ad-Dani saktatun latifatun min ghairi qat'in. Istilahnya Imam Ad-Dani saktatun latifatun saktah yang mungil min ghairi qat'in tanpa medhot nafas. Wa qala lan ngendika Al-Ja'bari sapa Imam Al-Ja'bari qat'us sauti zamanan qalilan istilah rada dawa iki. Imam Al-Ja'bari rada dawa ngarani saktah. Yaiku qat'us sauti medhot swara zamanan ing dalem mangsa qalilan kang sak titik aksara kang luwih cendhek min zamani ikhrajin nafsi saking min zamani ikhrajin nafasi saking zamane atau waktune ngetokne nafas tadi. Menghentikan suara dalam waktu yang sebentar, yang lebih sebentar dari waktu mengeluarkan nafas. Li'annahu krono sak temene waqaf saktah iku mang intola lamun dawa apa waqaf lamun suwe iku sara dadi apa waqaf saktah iku waqfan dadi waqaf. Jadi nek kesuwen mongsone dadine waqaf. Masuk ke ambekan tapi suwe. Jadi ini yang normal. Jadi berhenti tanpa bernafas itu yang normal, bukan tanpa nafasnya orang ahli renang. Tapi rodok dawa masuk iso 20 menit keambekan ya iso. Bukan itu yang sewajarnya. Fi ibaratin ukhara ing dalem pira-pira ungkapan ukhara kang liya. Jadi itu sambungannya itu. Jadi Imam Al-Ja'bari itu dan semua kalimat mulai dari waqfatun yasirah sampai ini itu dalam fi ibaratin ukhara berada dalam ibarat-ibarat yang lain. Tapi tetap sama, maksudnya sama. Ulama yang membahasakan saja secara berbeda.
Kala ngendika sapa Ibnul Jazari Imam Ibnul Jazari wasahihu jari Imam Ibnul Jazari wasahih lan utawi kang sahih annahu iku sak temene waqaf muqayyadun iku den diikat maksudnya dibatasi bisimai kelawan simai teko guru wan nakli lan nakal riwayat. Waqaf ini seperti ide awal bahwa soal Al-Qur'an itu besarnya itu ya memang berdasarkan riwayat. Gedene itu memang didasarkan riwayat gitu, dan ini sudah mulai khusus jadi bahwa semua harus berdasarkan riwayat itu dibawa sampai ke ranah wakaf. Jadi wala yajuzulan ora menang apa wakaf illa kejaba fima ing dalem barang sahat kang sahih riwayat apa riwayat bihi kelawan ma alasane limaknan krono ada makna maksudin kang dimaksudaken bidatihi apa kelawan date makna karena ada makna tertentu. Jadi ono sirnya, ada rahasianya. Wis gak iso. Pokoknya urusan wakaf iki aja berkreasi, jare Imam Jazari. Jadi pokok kudu tetap apa jenenge? Basisnya itu harus tetap nakal. Kudu ngaji. Kon nyapa wakaf ning jare guruku, kudu ngono. Pokoke aja nganggo kaedah. Itu katanya Imam Jazari. Ya mungkin ini lebih berhati-hati gitu. Wakilalan dan ngendikaaken berarti posisi kaulnya ini, posisi pernyataan ini itu agak lemah itu ya. Ya juzu wenang apa waqaf fi ruusil ayi ing dalem akhir ayat mutlakon halim mutlak halal was halat al wasli ing dalem keadaan wasol liqasdil bayani untuk maksud menjelaskan. Tidak apa-apa. Jadi dia waqaf memang ada hal lain yang ingin dia sampaikan dari waqaf itu tidak apa-apa secara umum. Wahamalalan nggawa sapa wahamalalan nggawa maksudnya menyamakan sapa ba'dum sebagian para ulama al hadits ing hadis al warid kang wis tumeka, maksudnya hadis yang tadi Rasulullah yang wakaf di bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim itu hadisnya Ummi Salamah tadi itu yang menerangkan bahwa wakaf bahwa Rasulullah wakaf di setiap ayat, di setiap akhir ayat. Itu nggawa ala dalika ing atase mengkono-mengkono maksud ya juzu fi ruusil ayat mutlaqan halatal wasfi. Jadi hadis tadi itu singgungannya dengan ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan begitu. Dia dimaksud hadis itu. Jadi tujuannya Nabi kok berhenti begitu memang liqasdil bayan untuk menjelaskan. Dawab itu iki wis tutuk ning pira-pira kriteria. Jadi babakannya itu dari awal konsep besarnya tentang wakaf dan ibtidak, lalu kemudian hal-hal unik lain terkait wakaf dan ibtidak sampai ke tambah-tambah tadi itu termasuk ke penggunaan istilahnya. Sampai kemudian sampai ke kriteria wakaf dan ibtidak, kaidah itu rumusan sampai ke rumusan. Wis tutuk kene sik dawab itu tutuk kene sik muga-muga dikai kesehatan lahir batin, tetap dikai semangat, muga-muga dikai anugerah keikhlasan lan keistiqomahan. Muga-muga dikai kesehatan kabeh lahir batin, lancar rezekine lahir batin. Wis ngono ae. Muga-muga tetap semangat. Barokah Al-Qur'an Imam Asyuti lan sedaya imam ingkang wis disebut karo Imam Asyuti. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dhawabitu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi
wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.